Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ira Zahrina dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan di Prodi Ilmu Ekonomi. Berikut saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang konsep elastisitas. Konsep elastisitas digunakan untuk mengukur sampai di mana besarnya respon atau kepekaan variabel. Variabel terikat jika terjadi perubahan pada variabel besar tertentu. Besar kecilnya kepekaan tersebut dapat dilihat dari besarnya koefisien elastisitas permintaan tersebut. Pertama, ada elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan tersebut digunakan untuk mengetahui besarnya perubahan jumlah yang diminta. Adapun rumusnya sebagai berikut: ED Q2 kurang Q1 per Q1, P2 kurang P1 per P1, atau bisa juga dengan ED delta Q per Q atau delta P per P. Dan contoh elastisnya adalah mobil, perhiasan, dan laptop. Sedangkan contoh inelastisnya adalah beras, gula, dan bensin. Selanjutnya ada kriteria ukuran. Pertama, ada ED lebih besar daripada 1 disebut dengan elastis. Kedua, ED lebih kecil daripada 1 disebut dengan inelastis. Selanjutnya ada ED sama dengan 1 disebut unitary. Keempat, ED sama dengan 0 disebut dengan inelastis sempurna. Dan selanjutnya ED sama dengan sama disebut dengan elastis sempurna. Selanjutnya ada koefisien elastisitas, dan jika digambarkan dalam bentuk kurva, kita bisa melihat ada gambarnya seperti ini. Berikutnya adalah faktor-faktor yang menentukan elastisitas harga. Pertama, ada tingkat substitusi. Contohnya, beras inelastis dan garam inelastis sempurna. Kedua, ada jumlah pemakaian. Contohnya, beras sebagai makanan pokok orang Indonesia. Ketiga, ada proporsi kenaikan harga terhadap pendapatan konsumen. Contohnya, garam versus TV. 4. Adalah jangkauan waktu. Selanjutnya dari pembagian elastisitas harga permintaan, ada elastisitas silang, yang artinya kecenderungan perubahan permintaan terhadap suatu barang. Elastisitas silang ini menimbulkan dua barang yang bersifat: satu, substitusi dengan EC lebih besar daripada 0, contohnya daging sapi versus daging ayam. 2, komplementer, EC lebih kecil daripada 0, contohnya bahan bakar minyak dengan mobil. Dan ketiga, barang yang netral. Selanjutnya ada pembagian elastisitas harga permintaan. Yang terakhir adalah elastisitas pendapatan, yaitu kecenderungan perubahan permintaan yang disebabkan oleh perubahan pendapatan. Pembagiannya barang normal E1 positif, 2 barang superior E1 positif, dan terakhir adalah barang interior E1 negatif. Selanjutnya ada elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah kecenderungan jumlah harga yang ditawarkan produsen yang disebabkan oleh perubahan harga barang. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran adalah sebagai berikut. 1. Tingkat substitusi dengan produk lainnya. 2. Perubahan harga input. 3. Pertumbuhan modal. 4. Kebijakan pemerintah kepada perekonomian. 5. Persaingan. Dan terakhir adalah perubahan bangsa harga pasar potensial. Dan berikut ini dapat kita lihat, ini adalah bentuk kurva penawaran yang berkaitan dengan elastisitas penawaran. Dan selanjutnya ada aplikasi konsep elastisitas. Pertama, ada hubungan elastisitas harga. Kedua, ada pergeseran beban pajak atau disebut dengan tax incidence, yang dibagi menjadi permintaan inelastis dan contohnya pengenaan atau menaikkan pajak mie instan kepada produsen. 2. Ada permintaan elastis, contohnya barang kerajinan cenderamata. Dan terakhir ada teori Kohlweb
atau disebut dengan sarang laba-laba. Teori cow-lab atau yang sering disebut dengan sarang laba-laba ini sering terjadi pada produk pertanian dikarenakan berfluktuasi pada musim ke musim, reaksinya yang terlambat atau time lag, dan undurable good. Selanjutnya ada hubungan elastisitas harga dan total revenue. TR sama dengan P kali Q. Misalnya digunakan persamaan permintaan linear. P sama dengan A kurang BQ, maka TR sama dengan A kurang BQ kali Q sama dengan AQ kurang BQ pangkat 2. Berikut adalah kasus atau contoh apabila panen yang berlimpah petani selalu berbahagia. Misalnya di sebuah desa kecil yang tenang yang rakyatnya selalu menanam padi. Fungsi penawaran padi di desa tersebut adalah S sama dengan 200 tambah 0,5 pi, sedangkan fungsi permintaannya adalah D sama dengan 100 kurang 0,5 pi. Jika panen yang berlimpah sehingga penawaran bergeser ke kanan, mengikuti fungsi penawaran yang berubah, misalnya menjadi S1 sama dengan min 50 tambah 0,5 pi. Saya rasa hanya sampai di sini saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata maupun tingkah, saya mohon maaf karena daring seperti ini baru pertama kali bagi saya. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.